الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لعلا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أهل البيت الكرام سيد الأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. Sejarah Bogor batu tulis. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا ببركتي وكرامتي والقرآن والإمام والمسلمون والإيمان في حال الكراك والمحرة بجال
في الدنيا والآخرة والقرآن اقرأوا القرآن وابتغوا وجاد الله سبحانه وتعالى بالبركة والكرامة في الدنيا والآخرة لحاجات حاجة الدين والدنيا والآخرة وظاهر وباطن في أحلى كثيرة مفتاح الحياة بنور تعالى. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, dari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari ini Isnin, lahir daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir seorang junjunan pimpinan dunia wal akhirat, akhirul zaman, pimpinan dari dunia sampai ke akhirat. Man azama li maulidi kuntu sabi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang beriman kepadaku, kata Nabi, dia akan mengagungkan kelahiranku dan selalu baca salawat kepadaku, maka dia akan aku beri syafaat di yaumil qiyamah. Man shalla alayya jasadu 'ala niran. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku, aku haramkan kepada Allah jasadnya untuk menyentuh api neraka. Begitu besar manfaat, faedah, berkah daripada salawat kepada baginda Rasul. Laulaka ma halaqtul aflaha. Kalau tidak karenamu ya Rasulullah, kalau tidak karena kekasihku, engkau sebagai wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya dunia dan isinya tidak akan aku cipta, termasuk manusia. Karena baginda Rasul adalah seorang nabi, Sayyidul Awwalin wal Mursalin. Begitu tinggi derajatnya, mengalahkan daripada eyangnya Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Kenapa? Karena kebesaran doa daripada ibundanya, Ibu Aminah bin Wahab, abahnya Abu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini merupakan satu rentetan sejarah kenapa Rasulullah begitu tenar di permukaan bumi ini. Bukan karena Rasulullah, bukan karena wahyu dari Allah, bukan karena derajat yang Allah berikan kepada Ahmad bin Abdullah. Itu di surah As-Sab ayat 12 juz 8 halaman 780. Itu turun ayat pada waktu baginda dikandung 6 hari. Itu kata Jibril, ya Aminah bin Wahab, kau mengandung seorang bayi yang begitu dimuliakan oleh alam semesta, bahkan ditunggu oleh dunia dan akhirat. Al-ulama warasatul anbiya ini merupakan rentetan sejarah dari 13.013 nabi menjadi 13.013 khitabnya ada di baginda Rasul, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau fakta sejarah ini diangkat ke permukaan dan menyadari umat Islam, khususnya yang beriman, dia tidak akan pernah henti-henti membaca salawat kepada baginda Rasul. Karena karunia-Nya lah Islam ada di alam ini. Tanpa beliau, Islam tidak akan pernah hadir ke permukaan bumi ini. Sebagaimana firman Allah tatkala beliau melaksanakan haji wada, haji terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Hai Muhammad, hai umat Islam muhajirin dan ansar, pada hari ini aku sempurnakan nikmatku atasmu dan aku ridho sebagai Islam adalah agamamu, agama yang terakhir hingga hari kiamat. Siapa yang tahu asbabun nuzul ini? Mertuanya Sayyidina Abi Bakrin, seorang yang begitu bijak, seorang yang begitu mulia dan dimuliakan oleh Allah dengan julukan Abu Bakar Siddiq, khitab dari Allah. Kenapa Abu Bakar bergelar Abu Bakar Siddiq? Tidak seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Karena derajat makam yang membenarkan kebenaran Rasulullah adalah mertuanya. Dia bela mantunya, ayahanda dari istri mudanya, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu derajat yang diberikan Allah kepada Sayyidina Abi Bakr sebagai mertua Rasulullah. Karena menunjukkan Rasulullah seorang ulama alam, seorang kiai alam, seorang nabi akhir zaman, seorang pemimpin
yang flower the cast of the Lexus come the light top. Seorang nabi yang tidak ada duanya. Kata ulama dari Nasrani, Serakah yang didatangi oleh Sayyidina Khadijah sebagai istri pertamanya. Ya Khadijah, Muhammad akan menjadi seorang nabi yang menggetarkan dunia. Itu kita temukan dalam Injil yang sejati. Itu kata pendeta Kristen pada zamannya Rasulullah sebelum diangkat beliau menjadi rasul. Kata Surakah demikian. Bawa suamimu pulang, antar dia. Keluarlah ayat, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, keluarlah kau. Aku di belakangmu bang, itu istri yang saleh. Dalam perjalanan sejarah yang bela Rasulullah, mertuanya, istrinya, anaknya, cucunya, mantunya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami daripada Sayyidatul Fatimah bin Jukhrah. Kenapa Jukhrah? Karena beliau adalah seorang putri yang diagungkan oleh Allah. Dari situ turun Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidina Hamzah, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan. Terakhir pendekar padang pasir Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pun angkat akan kebenaran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Itulah rentetan fakta sejarah di Timur Tengah pada tahun 467 Masehi. Begitulah menggegerkan alam semesta. Kenapa demikian? Karena doa dari ibundanya. Kita kembali ke persoalan. Aminah bin Wahab punya andil besar dalam pendidikan baginda Rasul. 6 bulan dikandung, ayahnya pulang. Wafat Abdullah bin Abdul Muttalib, anak Saibah. Abdullah bin Abdul Muttalib adalah gelar dari kakek Rasulullah, tapi nama yang sebenarnya adalah Saibah. Makanya dalam sastra syair India, oh Saibah itu identik bukan kepada wanita, tapi kepada cintanya seorang agama Buddha dan Hindu kepada kakek indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Saibah, oh Saibah, ya Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek daripada kakeknya Rasulullah, abah daripada Abdullah. Saibah adalah seorang yang penjaga Ka'bah. Begitu dimuliakan oleh orang-orang Quraisy karena kesantunannya, karena kedermawanannya, karena bijaknya, karena karismatiknya. Menjaga Ka'bah peninggalan leluhurnya, eyang Nabi Ibrahim dan Ismail. Begitu dimuliakannya sejarah Islam sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Demikian kita sebagai umat Islam ini di akhir zaman. Kembalikan kita itu. Kalau kita menjadi orang-orang yang beriman. Betul-betul beriman. Sampaikan yang hak walau taruhannya nyawa. Karena kebenaran tidak akan pernah terkalahkan oleh kebatilan. Wa qul ja'al haq wa dahaqal batil innal batil kana jahub. Akan datang kebenaran di akhir zaman ini. Dan akan hancur kebatilan bagaimanapun hebatnya kebatilan. Dan sesungguhnya kebenaran itu akan menang. Karena dia memang perintah dari alam semesta. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Dan diturunkannya Al-Quran sebagai obat bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang beriman, bukan orang Islam, saudara. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.